Bismillah. Kali ini Bang Faruk akan membaca terjemahan dari surah Al-Baqarah ayat 275 tidak sampai di 281 yang membahas tentang hukum riba. Ya. Kita akan membaca ya apa kata Allah tentang riba dan apa ancaman Allah bagi pelaku riba. Di ayat 275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya terdahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat 276, baca kakak. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, ayat 277 ya. Sungguh, orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan dan tidak dizalimin atau tidak dirugikan. Bayangkan saudara-saudaraku, ya, jika kita melakukan riba, maka ya di ayat 279 Allah berfirman, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah. Ya, jika kamu tidak berhenti dari riba maksudnya, ya, maka umumkanlah perang terhadap Allah. Di ayat 280 ya Allah berfirman, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, ini bisa diamalkan jika kita sudah sampai kepada makom ikhlas. Jika ikhlas belum ada di hati kita, jangan coba-coba tidak menagih hutang lagi kepada saudara kita yang berhutang kepada kita. Ya, karena ditakutkan nanti di akhirat akan tetap ada sungguh-sungguh terhadap hak kita yang ada pada saudara kita yang belum mereka tunaikan kepada kita. Di ayat 281-nya, dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi atau tidak dirugikan. Ayat 285 Kak, baca Kak. 282. 282. Kesaksian dalam mu'alamah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Tunggu dulu kakak ya. Jadi untuk saudara-saudara kita ya, untuk kita semua ya, jika kita melakukan hutang piutang dan hutang piutang itu dalam bentuk dicicil dan dalam jumlah yang banyak, maka di ayat 282 ini Allah memerintahkan untuk kita mencatatnya, Bang. Mencatatnya supaya tidak ada kekhilafan satu sama lainnya. Selanjutnya apa kata Allah lagi di ayat 282-nya? Silakan kakak. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Jadi ya, hendaklah salah satu orang di antara kamu menulisnya dengan benar. Ya, selanjutnya, janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan. Jadi setelah dituliskan ini, Bang, ya saudara-saudaraku ya, hutang piutang itu kita diktekan lagi kepada saudara kita yang berutang ini tadi, supaya ada sebuah kesepakatan ya atas apa yang kita tulis dan apa yang kita janjikan di dalam hutang piutang itu tadi. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Jadi maksudnya gini Kak, saudara-saudaraku ya, mana tahu yang berutang ini adalah orang yang kurang akalnya, ya, orang yang kurang akalnya, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Jadi hutang dia ini, contoh nih ada yang berhutang kepada Bang Faruk, tetapi yang berhutang kepada Bang Faruk ini adalah orang yang kurang akalnya, ya, yang kurang akalnya. Jadi setidaknya ya maka ya itu walinya yang akan mendiktekan hutang dia itu. Sekaligus walinya menjadi saksi atas hutang piutang dia itu kepada Bang Faruk, itu contohnya. Dan persaksikanlah dengan 2 orang laki-laki di antara kamu. Ya, maka dalam akad hutang piutang sejatinya harus ada saksi.
Ya, minimal 2 orang laki-laki. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Jika 2 orang laki-laki tidak ada, maka 1 laki-laki 2 perempuan yang menjadi saksi di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Agar jika seseorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Jadi guna saksi ini, mana tahu ada 3 saksi ini tadi atau 2 saksi dari laki-laki tadi, mana tahu salah seorang itu udah dulu ada yang lupa, ya, maka yang lain itu mengingatkannya. Dan janganlah saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya. Jadi bosan menuliskannya karena hutang piutang ini dia cicil, ya, maka cicilannya itu kita tulisin, Bang. Jangan bosan kita menulisnya. Ya, itu perintah Allah, kita tulis cicilannya. Untuk batas waktunya baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, kecuali perjual beli tunai, Bang. Ya, contoh ini, ya. Bang Faruk jual kepada abang itu gula 1 kilo, berapa segudang sekilo, 10.000, ya. Terus abang bayar cash kepada Bang Faruk, itu tidak perlu dilakukan pencatatan, ya, karena dalam bentuk muamalah, dalam bentuk tunai. Maka tidak ada dosa bagimu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu jual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, cukup sekian dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pesannya, Kak? Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa subscribe channel Asya Nakwela channel juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.